Yesus sai matahop sai ranoti maawot asahot hapor siyaw di bagasan rohakot sai paringgat marohaku mangoloy di hatami asamawas di podamu songon si Maria. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertaimu. Amin. Firman Tuhan dari Evangelium Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa manang ise na mangarupakon sada siyan akapatik na umemeti, jala dipudahon itu jolma, ima guaron na ummet di harajaon banua gijangi. Alai na mangulahon jala mangajar hosa ido guaron na balga di harajaon banua gijangi. Bapak Ibu saudara-saudara, adapun topik dari renungan kita ini yaitu melakukan dan mengajarkan perintah Allah. Orang-orang Farisi tidak menyukai pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Kita ambil satu contoh ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Maka pada saat Yesus berkhotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika dipandang
sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani, bagaimana Taurat itu dihayati dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan. Taurat menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang demikian, menurut Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan ini, perkataan Tuhan Yesus ini amat sangat relevan dalam konteks kehidupan kita saat ini. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan orang-orang beriman. Saat ini seringkali ayat-ayat kitab suci dipakai untuk membenarkan perilaku menyimpang. Seolah-olah Tuhan mengizinkan umat manusia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Sebagai pengikut Kristus, acap kali kita hanya tampil sebagai pendengar dan pembaca firman, tanpa merespon, tanpa menjiwai seluruh pola hidup keberimanan dan sosial kita. Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman. Maka jika kita ingin menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga, dengarkanlah, ajarkanlah hukum Taurat, firman Allah, dan jadikan itu pelita dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan firman-Mu, melaksanakan kehendak-Mu. Dengan demikian, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami terutama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mengajarkan dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun bimbing kami satu hari ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.